Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kode genetik. Kepada teman presenter, saya persilahkan. Pengertian kode genetik. Kode genetik adalah sistem pengodean yang digunakan oleh sel untuk menerjemahkan informasi genetik yang tersimpan dalam DNA dan RNA menjadi urutan asam amino dalam protein. Setiap kelompok 3 bahasan nitrogen triplet disebut kodon, dan setiap kodon menentukan satu asam amino tertentu atau sinyal berhenti. Selanjutnya ada ciri kode genetik. Ciri dan fungsi kode genetik. Yang pertama itu ciri kode genetik. Yang pertama terdiri dari kodon 3 nukleotida membentuk satu kodon. Yang kedua bersifat universal. Hampir semua organisme menggunakan kode genetik yang sama. Yang ketiga itu tidak tumpah tindih. Setiap nukleotida hanya dibaca satu kali sebagai bagian dari satu kodon. Terus ada fungsi kode genetik. Translasi menerjemahkan mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein. Yang kedua itu penganalisis dan sintesis protein, menentukan jenis dan urutan asam amino dalam protein. Yang selanjutnya itu ada konservasi informasi genetik, menjamin bahwa informasi diwariskan secara tepat antar generasi. Di sini aku bakal ngejelasin gimana cara baca tabel kodon. Tapi sebelumnya di sini kan kode genetik ya, lagi ngejelasin kode genetik. Yang pertama itu ada triplet kodon. Itu tuh pengertiannya di asam amino. Terus 4 bahasan nukleotida itu UCAG. Nah, di sini kita bakal masuk gimana cara baca tabel kodonnya. Yang pertama, jadi urutannya itu ada first position, the second position, the third position. Jadi UCAG yang di sini ini bahasa yang pertama, yang ini yang kedua, dan ini yang ketiga gitu. Gimana sih cara bacanya dan gimana cara ngitungnya? Sebenarnya gini, gampang ya. Jadi di bahasa yang pertama kita ngeliat tuh kayak A-nya, terus yang keduanya itu bahasa yang kedua U-nya, terus yang ketiga itu adalah si G-nya. Contoh mRNA, AUG. Jadi 1, 2, 3 gitu teman-teman. Jadi cukup membantu ya. Oke. Kemudian ada cara untuk menentukan sense, antisense, kodon, dan antikodon dalam peristiwa sintesa protein. Nah, dapat dilihat pada rantai DNA yang mana mengandung 2 basa nitrogen, yaitu purin dan pirinidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirinidin terdiri dari timin dan sitosin. Adenin akan berikatan dengan timin, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin. Nah, kemudian ada rantai RNA yang juga terdiri dari 2 basa nitrogen, yaitu purin dan pirinidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirinidin terdiri dari urasil dan sitosin. Nah, adenin akan berikatan dengan urasil, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin. Nah, yang membedakan dari rantai DNA dan RNA ini hanya terletak pada timin dan urasil. Pada rantai DNA menggunakan timin, sedangkan pada rantai RNA menggunakan urasil. Nah, sense dan antisense ini masuk pada rantai DNA, sedangkan kodon dan antikodon masuk pada rantai RNA. Cara menentukan sense dan antisense. Semisalkan sensenya adenin, maka antisensenya adalah timin, karena adenin berikatan dengan timin. Ketika sensenya timin, maka antisensenya adalah adenin, karena timin berikatan dengan adenin. Ketika sensenya guanin, maka antisensenya sitosin, karena guanin berikatan dengan sitosin. Nah, begitu juga pada kodon dan antikodon. Ketika kodonnya adenin, maka antikodonnya urasil,
karena adenin dan urasil saling berikatan. Nah, ketika kodenya urasil, maka antikodenya adenin, karena urasil dan adenin berikatan. Nah, ketika kodenya guanin, maka antikodenya sitosin, karena guanin dan sitosin ini berikatan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari materi yang kita jelaskan, dapat disimpulkan yaitu dengan memahami kode genetik, kita dapat lebih dalam mengenali dasar molekuler kehidupan dan membuka jalan bagi penerapan ilmu di bidang bioteknologi, genetika medis, dan rekayasa genetika. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.